Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, selamat siang. Senang sekali di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa kembali hadir menjumpai pemirsa Opini, obrolan pas di sini tentunya di siang hari ini dengan situasi kondisi cuaca yang masih dengan panasnya di Bengkulu ini ya. Bagaimana di daerah Anda pemirsa Opini, dan yang jelasnya adalah dengan situasi cuaca yang panas seperti ini ada baiknya nih anjuran untuk kita semua apabila ingin keluar dari rumah atau juga dari kantor, dari tempat kuliah, sekolah. Nah, sebaiknya selalu menggunakan yang namanya sunscreen ya, agar mencegah ya terjadinya radiasi tidak baik untuk kulit kita. Apalagi untuk pemirsa yang hobi naik motor kemanapun, kapanpun ya, mau itu ke sekolah, mau itu ke tempat kerja, atau sekedar mau jalan-jalan yang hobinya naik motor. Nah, jangan lupa nih pakai jaket, pakai sarung tangan, terus juga pakai celana panjang, bila perlu menggunakan sepatu biar lebih aman berkendara dan juga terhindar dari yang namanya radiasi panas sinar matahari yang sangat menyelekit sekali ya. Dan pemirsa Opini, seperti biasa di Opini kita selalu mengajak orang-orang yang spesial, narasumber kita untuk kita ajak ngobrol yang tentunya pasnya di sini nih di studio Opini ini. Dan tentunya di hari ini sudah kedatangan tamu spesial kita juga. Ini seorang pahlawan yang harusnya sudah ada tanda jasanya. Karena kenapa? Dari sejak usia dini loh. Nah, bahkan sampai waktu mulanya umur 5 tahun pun sudah langsung mengabdi beliau untuk generasi penerus bangsa ini. Dari anak-anak yang belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa menyanyi, belum bisa membaca, belum mengenal huruf-huruf. Nah, beliaulah yang juga turut mencerdaskan generasi penerus bangsa. Siapakah dia? Sudah hadir di studio Opini tentunya. Ini dia tamu spesial kita di hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio Opini di siang hari ini. Pemirsa Opini, sudah hadir tentunya Dr. Randa Henatul Putri MPD. Iya, betul Ibu? Betul sekali. Alhamdulillah. Terima kasih loh Ibu sudah berkesempatan hadir di tengah kesibukannya. Nah, pemirsa Opini, Ibu Hena ini biasa dipanggil Ibu Henatul, Bu ya? Iya, kadang-kadang ada yang manggil Bunga Hen. Nah, Bunga. Nah, biar lebih akrab nih. Iya. Saya mau panggil Bunga Hen aja, Iya, boleh ya? boleh. Oke. Nah, Bunga Hen. Bunga Hen ini pemirsa yang belum kenal sama beliau, saya kenalin dulu nih karena beliau adalah orang spesial karena beliau kepala sekolah dari TK Negeri Pembina 1 ya. Untuk pemirsa Opini yang alumni di TK Pembina 1, nah ini sekarang nih kepala sekolahnya. Kenapa saya bilang alumni? Karena bocorannya benar Bunga ya. Karena TK Negeri Pembina 1 ini berdiri sudah kurang lebih 41 tahun. Nah, iya, boleh ceritain nih. Iya. Bunga Hena, gimana perjalanan dari sekolah nih? Iya. Sebelum kita ke tema ya Bunga ya. Iya. Karena tema kita adalah sekolah unggul yang berprestasi. Ya, wah, okay. Keren sekali. Monggo, silakan Terima Bunga. kasih Iqbal, terima kasih juga pihak TVRI yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk diajak berwawancara di sini, berbagi. Ya, betul. Berbagi baik seperti itu. Alhamdulillah. Dan benar yang dikatakan oleh Iqbal tadi, ini sudah berusia 41 tahun. Wah. Iqbal belum lahir belum, ya. Saya belum lahir itu. Berarti Iya, kurang lebih tahun 83 ya. Nah, saya lahir 89 ini. Iya. Di 83 itu kebetulan TK Negeri Pencetus itu dari pusat, TK Negeri Pembina itu di seluruh provinsi dan kabupaten kota itu harus ada TK Negeri Pembinanya. Dan alhamdulillah waktu itu berdiri dan kebetulan Bang itu adalah yang pertama kali menjadi kepala sekolah itu ibu saya. Oh, ibunya. Iya, ibunya Bunga ini. Iya, itu Ibu Alina Tahar, Haja Alina Tahar yang memang dulu jadi guru TK juga. Jadi anaknya memang dia arahkan untuk jadi guru TK, juga. Sebagai. Nah, saya ini adalah fotokopi beliau. Fotokopi beliau baik dari profesi maupun dari hal-hal lainnya. Waduh, nah, ini sudah jelas sekali nih ya. Nah, selanjutnya dari 83 dengan
bergulirnya waktu itu tahun sejak OTDA ya, otonomi daerah, TK Negeri Pembina itu dialihkan ke kabupaten kota seperti itu. Yang kalau awalnya dulu hanya satu provinsi satu Bunga ya. Satu provinsi yang pertama kali ya di TK Negeri Pembina 1 seperti itu. Nah, pada saat otonomi daerah semua kabupaten kota itu dikembalikan pendidikan dasar itu pendidikan dasar dikembalikan ke daerah masing-masing, kabupaten kota sendiri. Kalau di sini kita beralih ke wali kota seperti itu. Seperti itu. Dan Bunga, yang mau saya tanyakan juga nih, dari dulu lokasinya tetap sama nih Bunga? Betul, dan memang pertama kali memang di situ di Padang Harapan, Jalan Serayu. Nah, yang belum tahu nih di mana nih TK Negeri Pembina 1, ada di Jalan Serayu Padang Harapan. Gampang carinya. Saya aja tadi begitu ngobrol sama Bunga, TK Pembina Negeri 1 nih. Saya sudah tahu nih di mana lokasinya. Karena juga menjadi jalan perlintasan Bunga ya. Betul, dan lagi di daerah perkantoran di situ dulunya sebelum berpindah kemana-mana kan kantor. Nah, alhamdulillah memang di TK Negeri Pembina itu seluruhnya itu orang-orang dari kantor-kantor yang menitipkan putra-putrinya. Nah, yang lucunya ini Bal ya, itu dari neneknya dulu di TK Pembina, terus kepada anak-anaknya, sekarang cucu-cucunya diantarkan ke TK Pembina. Wah, seru sekali berarti. Dulu Datuk juga sekolah di sini, gitu. Iya, kadang-kadang adik-beradiknya di situ. Nah, anak cucu-cucunya juga di situ. Berarti ini Bunga ada juga pernah kejadian nih, kakek-kakek yang ngantar cucunya terus ngobrol sama Bunga, ini dulu saya murid di sini waktu sama ibunya Bunga. Iya. Ada. Ada juga yang sudah jadi dokter anaknya ya, anaknya dari yang taruna seperti Ibu Yulis itu, dari mamanya yang Ibu Yulisnya diantar ke TK Pembina nih, anak-anaknya TK Pembina semua. Dan sekarang pun sudah berhasil semua ya. Sudah jadi taruna apa segala macam. Iya, betul. Saya sebagai guru itu satu kebanggaan bagi kami kalau anak-anak kita itu berhasil. Betul. Seperti itu. Ngelihat tahu-tahu ada yang ketemu. Nah, saya dulu alumni di sini, tahu-tahu sudah kadang-kadang jadi saya dokter. bingung juga kan, misalnya pernah ke bank gitu kan. Bu, Ibu kenal enggak sama saya? Siapa? Orangnya udah karena besar masih kecil dulu ya. Besar tinggi. Bu, saya ini murid Ibu dulu katanya. Oh iya, Ibu Heni kan katanya. Nah, seperti itu. Saya aja udah lupa ternyata, tapi daya ingat terus ini pemikiran anak itu ternyata memang betul apa yang disampaikan, bahwa memorinya itu tertanam dari sejak dini. Betul sekali. Dan itu juga menandakan bahwa Bunga Hena ini awet muda nih. Karena wajah nggak berubah. Dari anak yang dulu ketemu sama Bunga mungkin umur 5-6 tahun, sekarang mungkin sudah 25 tahun. Iya, betul. Di jalan ketemu masih tahu, masih hafal. Terkait itu tadi, satu kebahagiaan kami memang kalau kita berkumpul dengan anak-anak itu luar biasa, kita merasa lebih awet muda sebenarnya. Nyanyi terus, selalu bergembira. Betul. Kalaupun dia nggak ada, kita yang kangen. Kalaupun kita nggak ada, kita misalnya dinas luar, Bu Eni kemana aja? Kata bertanya-tanya anak-anak. Itulah satu kebahagiaan bagi kami ya, bagi yang nggak bisa dibeli uang, nggak ada nilainya Bunga ya. Nah, kita flashback kembali nih Bunga tentang sejarah dari TK Negeri Pembina 1 ini. Tadi kan Bunga bercerita awal mulanya kepala sekolah adalah sosok ibu dari Bunga Hena sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Bunga berapa bersaudara ini? Nih, saya ini ada 10 bersaudara. Nah, semuanya nggak susah untuk mengingat. Karena orang tua saya memberi nama sesuai abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Wah, ini bisa jadi panutan ini kalau memberi nama anak ya. Mungkin ini anak yang keberapa lupa kan. Kalau udah tahu ini ini anak yang kelima kayak gitu, seperti itu. Jadi urutannya udah ada. Jadi itu pemikiran orang tua saya dulu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya H. Jadi urutan yang ke-8. Adik saya di Infokom, terus adik kecil kalau dulu kan abjad J sama Y itu kan dijadikan zaman dulu Y betul. Abjadnya diganti. Jadi yang terakhir itu Yeni Oktarita. Nah, seperti itu. Jadi awalnya Albert, Beniwati, Citranita kayak gitu. Nah, dari ke-10 berarti Bunga ya. Nah, dari ke-10 ini ada juga Bunga yang mengikuti jejak sang ibu. Nah, sayalah satu-satunya orang yang
mewarisi seluruhnya, baik dari profesi, mungkin juga dulu orang mengatakan ibu saya itu pandai, pandai dari merias wajah, kemudian multi talent lah seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah itu turun ke saya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin mau disalurkan sama kakak yang lain. Wah, ini nggak cocok nih sepertinya. Sampai arahan profesi pun sama kita. Oke. Tapi yang kecantol akhirnya yang mewarisi Betul. sang ibunda adalah dari Bunga Hena Iya, ini. iya. Wah, keren sekali nih pemirsa. Ternyata sekolah TK Negeri Pembina 1 ini sudah 41 tahun. Nah, jadi untuk Anda nih para alumni, ada baiknya juga nih mampir lagi ke sekolah, lihat dulu apa sih perbedaannya dari dulu sampai sekarang. Nah, Betul. kalau perbedaannya Bunga, kalau untuk TK Negeri Pembina 1 ini, selain lokasi tetap di sana dari Iya. awal berdiri. Kalau sampai sekarang nih, mungkin kalau kayak gedung dari sudah sarana prasarana ya sudah jauh berbeda dari tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah kita buat sekolah itu memang lebih menyesuaikan dengan zaman seperti oke, itu. betul. Dan juga dari segi kebetulan sekolah TK Negeri Pembina itu mendapat kepercayaan menjadi sekolah penggerak. Baik. Untuk pendidikan anak usia dini itu sendiri, sekolah penggerak itu hanya 5 lembaga yang ada di Kota Bengkulu ini, dan termasuk TK Negeri Pembina 1 seperti itu. Itu seleksinya lumayan ketat kita. Oke, banyak tahap-tahap seleksinya, Bunga, ya. tahapnya, sehingga kita diakui untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah penggerak seperti itu. Oke, nah kalau untuk sekolah penggerak ini, Bunga, apa saja yang dilakukan atau aktivitasnya seperti apa, ataukah kurikulumnya atau seperti apa nih, Bunga? Yang jelas sekarang ini kurikulumnya kita kan masih dalam tahap pelajar. Ini tahap tahun pertama kami dikatakan sekolah penggerak. Oke. Kita masih tahap belajar, masih ada PMO, masih ada lokakarya yang harus kami ikuti, dan banyak sekali tugas-tugas yang harus kami jalankan. Nah, yang jelas sekolah kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tidak hanya di SMP, SMA, SD atau TK pun TK ada. pun juga ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di mana kita memberi kebebasan kepada anak. Anak itu kan diferensial. Artinya banyak bermacam anak. Betul. Nah, terus hobinya juga bermacam anak. benar. Nah, itu yang kita akomodir sehingga anak-anak bisa memilah dan memilihnya, sehingga mempunyai life skill dalam Benar, hidupnya. betul. Dalam pemikiran mereka sebagai bekal mereka ke depan seperti Oke, itu. karena bakat anak beda-beda nih. Betul. Jadi dilihat nih ada yang hobi nyanyi, terus juga menari Nah, iya, gitu ya. betul. Oke, jadi sekarang itu basis kurikulumnya memang melihat ke bakat anak-anak tersebut, Bunga, ya. Betul, kita menggali, menstimulasi ke arah itu, sehingga tidak ada pemaksaan di dalam dia menginginkan sesuatu yang ada, lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Oke, keren sekali nih. Dan ada pertanyaan penting juga nih untuk Bunga Hena. Pertanyaan seperti apa pemirsa, dan juga Bunga pasti penasaran. Kita tahan dulu nih, Bunga. Boleh. Kita jeda iklan dulu, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap setia terus di Opini, obrolan pas di sini.